Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di kitab Thaharah, di bab tentang izalatun najasati, cara menghilangkan najis. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani membawakan hadisnya Abu Samhi, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuksalu min baulil jariyati wa yurassu min baulil gulam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kencing anak kecil itu dicuci. Kemudian kencing anak kecil laki-laki. Jadi kita ulangi, kencing anak perempuan yang masih menyusu itu dicuci. Kencing anak laki-laki yang masih menyusu itu cukup dengan diyurasu. Yurasu itu diperciki, tidak dicuci. Jamaah hormati, jadi bedanya dicuci, definisi mencuci itu ghamru syai' bil ma' hatta yasila wa yajri. Namanya mencuci itu mencelupkan sesuatu ke dalam air sampai air itu mengalir ataupun berjalan. Itu namanya mencuci. Jadi kalau mencuci, celupkan air semuanya, dikucek-kucek sampai bersih. Tapi kalau memerciki, itu cuman diperciki. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i. Pelajaran dari hadis ini, jamaah hormati, diambil dari hadis ini hukum asal anak kecil laki dan perempuan itu sama. Cuman dalam sunnah dibedakan dari sisi kencing. Catatannya, pembahasannya apa tadi? Anak kecil yang masih menyusu, belum makan makanan kecuali ASI. Biasanya umur berapa anak kecil mulai makan ASI? Mulai makan di luar ASI? Mungkin sekian bulan lah, 7 bulan. Tapi kalau masih ASI, jadi nggak masuk dalam perutnya itu kecuali ASI ibunya. Itu nanti kalau kencingnya perempuan, kena pakaian kita cuci. Tapi kalau kencingnya anak laki-laki, itu cukup diperciki air, dicipratilah. Ini saudara yang saya hormati, sehingga diambil pelajaran asal hukum anak kecil laki dan perempuan sama. Lah sunnah membedakan itu dalam kaitannya kencing mereka yang belum makan kecuali ASI. Ini wallahu ta'ala alam yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini diambil pelajaran kencingnya anak perempuan yang masih dalam usia menyusu itu najis kaghairihi minan najasat. Najis sebagaimana yang lainnya dari perkara yang najis. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, ketika baju terkena kencing anak perempuan, maka sebagaimana najis umumnya itu dibasuh. Tadi sudah kita sampaikan,
kapan seseorang dikatakan membasuh? Sesuatu yang dibasuh itu kena air semua. Sampai airnya mengalir. Sampai airnya mengalir. Itu namanya membasuh. Ya. Ini fikih dari hadis. Kemudian yang ketiga, yang keempat sekarang. Kencing anak laki-laki yang belum makan makanan. Belum makan makanan kecuali hanya sekedar ASI. Itu akhaffu najasatin min baulil binti. Najisnya lebih ringan dibandingkan dengan najisnya anak perempuan yang belum makan selain ASI. Makanya kata Nabi, cukup dengan diperciki. Cukup dengan diperciki. Wallahu ta'ala alam. Ini saudara yang saya hormati fikih dari hadis. Kemudian kalau ada yang tanya, kenapa kok dibedakan antara laki dan perempuan? Sebagian ulama mengatakan anak laki-laki itu umumnya lebih disukai dalam keluarga dibandingkan dengan anak perempuan. Ini umumnya. Sehingga kalau gendong ini mengenai orang banyak, tentu kalau misalkan harus dicuci, ini sebagian ulama saja memberatkan. Akhirnya Rasul SAW beri keringanan. Ini diantara alasannya. Cuman kaidahnya kalau ada hadis itu yang kita amalkan. Entah apa hikmahnya. Kita tahu hikmah atau tidak, pokoknya syariatnya seperti itu. Anak perempuan yang belum makan kecuali ASI, kalau kencing, basuh. Itu dalam hadis. Anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI, kencing, cukup diperciki air. Cukup diperciki air. Ya sudah, itu saja. Ketentuan berkaitan dengan hukumnya. Kalau muncul yang lain, masih bau. Zaman saya hormati, hilangnya najis itu terkadang misalkan masih menyisakan bekas yang seperti itu. Kalau memang secara syariat cuman seperti itu, ya sudah. Ya sudah. Contoh yang lain. Nabi SAW pernah sholat dengan memakai sandal. Sahabat sholat juga memakai sandal. Di tengah-tengah sholat, Rasul lepas sandalnya. Sahabat ikut melepas semua. Selesai sholat, Nabi tanya, kenapa kalian lepas sandal kalian? Kata sahabat, kami melihat engkau melepas sandal wahai Rasul, maka kami pun lepas. Kata Nabi, aku tadi ditegur oleh malaikat Jibril. Sendalku ada najis. Nah, siapa di antara kalian yang hendak sholat pakai sendal, itu dibalik dulu sebelum masuk masjid. Fal yuqallib. Kalau ada najis, misalkan habis nginjak kotoran manusia, diperintahkan oleh Nabi digosok di tanah. Ya, gosokkan ke tanah. Atau pasir. Setelah itu dipakai sholat. Coba silakan praktekkan kalau kita punya sendal, nginjak misalkan kotoran orang atau apalah, selalu gosokkan di tanah, diambu, masih bau? Iya. Tapi perintahnya Nabi cuman seperti itu, sudah. Kayak kemarin pembahasan tentang air liur anjing. Anjing yang menjilat bejana. Bejana itu alat untuk makan, minum atau yang lainnya. Perintahnya Nabi, basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau sudah 7 kali, salah satunya dengan tanah, cukup. Nanti sebagian mengatakan tanah itu awal, sebagian mengatakan cuman ulahuna, salah satunya. Kalau salah satunya, misalkan kita basuh 6 kali, yang ketujuhnya kita otet-oteti lemah. Itu gimana hukumnya? Sudah suci. Kotor apa enggak? Kotor, kena tanah. Iya, tapi secara hukum sudah suci. Wallahu ta'ala alam, ini cara membersihkan air kencing bayi yang belum makan kecuali ASI. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Nabi SAW berkata berkaitan tentang darah haid. Darah haid itu najis. Itu najis. Ketika mengenai pakaian, yusibbu thawba tahutuhu summa tahrusuhu, kemudian setelah itu tahrusuhu bilma, setelah itu tandahuhu summa tusallifihi.
Kalau ada seorang perempuan, pakaiannya terkena darah haid. Apa perintah Nabi? Pertama dikerik. Setelah dikerik, kucek dengan air. Jadi misalkan pakaian terkena, ya udah dikerik. Ya, setelah dikerik, misalkan kain, kucek dengan air. Setelah dikucek, itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tandahuhu, diguyur, baru boleh dipakai sholat dengannya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Sahih keduanya. Pelajarannya apa? Darah haid itu najis. La yu'fa an yasirihi. Sedikitnya itu juga tidak dimaafkan karena najis. Karena najis. Makanya ulama yang berpendapat wanita yang haid, apa yang tidak diperbolehkan? Yang disepakati ulama itu 4. Sholat tidak boleh. Kemudian tidak mengqadha. Puasa tidak boleh. Tapi nanti mengqadha. Ketiga, tawaf. Yang keempat, hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Tapi kalau di luar itu, silang pendapat. Boleh nggak seorang muslimah yang dalam kondisi haid misalkan ikut taklim di masjid? Kami sependapat dengan ulama yang membolehkan. Cuman darah haidnya jangan menetes. Kenapa nggak boleh menetes? Karena najis. Makanya kalau wanita paham, wah, aku rame lu ngaji, ngopo? Lagi deres-derese katanya. Nggak berani, takut nanti tercecer. Karena najis. Tapi kalau misalkan tinggal percikan, itu dengan di masa sekarang ditutupi, itu insya Allah aman. Nah ini, saudara yang saya hormati, darah haid itu najis. Iya. Kalau darah haid itu najis, wajib ketika mengenai pakaian, mengenai badan, dan selain keduanya, itu wajib untuk dibersihkan. Karena sesuatu yang najis, itu syariatnya dibersihkan. Ini yang pertama. Kemudian, menghilangkan najis dari pakaian atau badan atau tempat, itu syarat dari syarat sholat. Syarat keabsahan sholat itu suci badan, tempat, pakaian. Nanti akan ada pembahasan syarat sholat. Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Sesuatu ini yang merupakan syarat ini, ketika tidak dilakukan, yang disyaratkan tidak sah. Yang disyaratkan tidak sah. Ini diambil pelajaran oleh penulis, pakaian, tempat, badan harus suci. Kena najis harus dibersihkan. Tapi kalau nggak tahu, nanti ada pembahasan fikih. Kalau nggak tahu misalkan pakai sarungnya kena najis, dipakai sholat. Tengah-tengah sholat teringat, waduh, kemarin tuh kena kencing anak. Tapi tahu-taunya tengah sholat. Nanti kalau bisa dilepas. Tapi kalau nggak bisa dilepas karena pakai celana pendek, berarti boleh dipakai sholat. Nanti dalilnya tentang Nabi sholat pakai sendal itu tadi. Nanti akan disampaikan pada babnya. Tapi kalau bisa dilepas, mungkin pakai celana, lepas. Apakah ketika sholat melepas sarung tidak membatalkan sholat? Tidak, karena ada najis. Kalau najis itu misalkan dalam jaket, tapi pakai baju, jaketnya dilepas. Allah Ta'ala alam, jamaah hormati, merupakan syarat ketika orang hendak sholat itu bersuci, pakaian, badan, tempat. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, wajibnya ketika ada sesuatu yang mengering, sesuatu yang najis mengering, itu dikerik. Setelah dikerik, itu dikucek. Setelah dikucek, diguyur. 3 ini, saudara yang saya hormati, cara menghilangkan najis yang sudah mengering. Contoh, celana misalkan kena madi,
Kemarin sudah dibahas. Madi itu najis. Apa itu madi? Cairan seperti lem kertas. Ya, lanyah itu. Kemudian keluarnya karena awal pendahuluan hubungan suami istri karena syahwat bergejolak. Atau syahwat bergejolak. Pagi misalkan berangkat kerja, neng jalan ketemu makhluk halus. Waduh, akhirnya tergoda syahwatnya. Keluar, duhuran, mau sholat duhur. Masuk kamar mandi, loh, ya no, bekas lem-lem ini apa ini? Bagaimana cara membersihkannya? Kerik, kasih air kucek. Setelah itu guyur. Setelah guyur, dia pakai, kemudian dia sholat dengannya, sah. Ini 3 ini, kalau najis sudah mengering. Najis sudah mengering. Ya sama nanti semuanya lah. Kotoran manusia. Ada orang ngentut kebanteran, kemeton. Bareng kemeton ya. Itu misalkan, waduh ini pas bepergian itu harus sholat piye ini. Ya, walau sudah kering, sudah kering. Itu masuk kamar mandi sudah. Basahi air, kerik. Kemudian dikucek, setelah kucek, guyur dengan air. Menurut kita sudah bersih. Itu boleh dipakai sholat. Ini umum. Jadi semua najis yang mengering. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini juga terdapat pelajaran. Jawazus shalah fi thawbil ladzi haddad bihil mar'ah. Boleh sholat pada pakaian yang wanita haid padanya. Jadi kalau misalkan itu pakaian dipakai kena darah haid, itu dipakai sholat selama sudah dibersihkan dengan 3 tadi, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ya, dan gak harus khusus. Kan ada sebagian kita kalau sholat perempuan harus pakai rukuh. Harus pakai rukuh. Nggak harus pakai rukuh. Selama auratnya tertutupi, aurat yang wajib ditutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, itu bisa dipakai untuk sholat. Pakai rukuh pun, kalau sekarang itu, kadang ada rukuh-rukuh. Di Masjid Ali itu ada yang dikasih orang itu, warna-warni, tipis. Tipis itu kalau cahaya matahari dari sana, ada orang sholat di situ itu noleh ini, wah, kayak akuarium. Ya, itu nggak sah. Karena pakaian yang dipakai sholat itu tebal, tidak tipis, longgar, tidak sempit, nutup aurat. Nutup aurat. Ini tidak harus dengan rukuh. Sebagaimana ini, wanita pakaiannya dia pakai sholat, boleh selama itu suci. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis. Ya. Kemudian dari hadis ini diingatkan kembali oleh penulis, sucinya dari najis pakaian, badan, tempat, syartun min syuruti sihhati shalah. Syarat keabsahan salat. Syarat keabsahan salat. Makanya orang salat pakaiannya suci. Badannya suci. Kemudian tempatnya suci. Makanya semua tempat di muka bumi itu boleh dipakai sholat. Kecuali apa? Satu kuburan. Sholat di pekuburan tidak diperbolehkan kecuali satu. Takziah telat. Ya, sebagaimana Nabi SAW ada tukang sapu masjid, mbah-mbah yang meninggal dikubur malam hari. Nabi mensolatkan pagi harinya di pekuburan, boleh. Tapi kalau jenazahnya masih belum dikubur, nggak boleh. Ini yang pertama yang nggak boleh sholat secara umum, kuburan. Kedua, kandang onta atau tempat pertambatan onta. Yang ketiga, WC kamar mandi. Sholat di WC kamar mandi. Apa mungkin? Ya kalau WC yang mewah seperti di tempat-tempat tertentu, tempat orang kaya itu kadang WC-nya jembar. Gue pelayan bisa. Nah, itu sholat di situ nggak boleh, tidak diperbolehkan. Yang ketiga, semua tempat yang ada najis. Semua tempat yang ada najis. Ya, walaupun najis itu yang tidak diperbolehkan itu bagian atasnya. Kalau bagian bawahnya sementara atasnya suci, boleh. Kita sholat misalkan di sini, bawahnya sapi tank.
banyak sapi tank, kan najis. Tapi atasnya sudah ada keramik, sudah dicor, boleh kita sholat di situ. Di lapangan misalkan, ada kencing orang, setelah itu atasnya dikasih plastik, setelah dikasih plastik, kemudian dikasih tikar, kasih sajadah, kita sholat, boleh. Karena sudah tertutupi barang najisnya yang di bawah. Tapi kalau misalkan kencing orang, atasnya kasih tikar, barang kita lingguh, nyes. Kita dunguk gini, waduh, ambune pesing ini, itu berarti nggak boleh. Wallahu ta'ala alam, ini merupakan syarat dari syarat keabsahan sholat. Kemudian dari hadis ini terdapat satu pendalilan wajib menghilangkan najis. Ya, tidak disyaratkan, saudara yang saya hormati, itu dengan dibasuh. Jadi selama hilang dengan sekali basuhan, jadi nggak ada syarat misalkan jumlah tertentu. Kecuali kemarin, kalau berkaitan dengan bejana yang dijilat anjing, itu syaratnya 7 kali. Tapi kalau selain bejana, nggak ada syarat. Misalkan pakaian kita kena darah haid istri. Tadi disampaikan kere, kucek dengan air, guyur. Nggak ada syarat misalkan harus 5 kali, 7 kali, nggak ada adadun muayyanun. Kalau misalkan 1 kali itu sudah suci, itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Wallahu ta'ala alam. Ya sama, nanti kalau rumah kita ada anak kencing. Sementara anak kita sudah umur 4 tahun. Sudah makan apa-apa, kencing di rumah. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya, bekas najisnya hilang. 1 kali guyuran, misalkan tempatnya pinggir di situ. Kita guyur sekali, kita usek-usek pakai apalah. Setelah itu kita siram lagi, resik, sudah cukup. Tapi kadang kalau kenanya itu di dalam, kan nggak bisa digerujuk. Gimana caranya? Ada kain kering, taruh di situ dulu. Setelah pipisnya meresap, kainnya itu dikuceki bersih, setelah bersih, lapke meneh. Sampai nanti bekas najisnya hilang. Wallahu ta'ala alam. Ini pelajaran yang bisa dipetik dari hadis. Iya. Kemudian setelahnya, dalam hadisnya Haulah, beliau bertanya, Ya Rasulullah, fa in lam yadhab adamu yakfi kilma wala yadurruki asaruhu. Haulah tanya tentang tadi pakaian yang kena darah haid. Rasul, kalau misalkan darah itu nggak hilang, coba darah haid itu kalau kena sampai kering, itu biasanya bekasnya itu masih ada. Bagaimana wahai Rasul, kalau misalkan bekasnya itu masih ada? Kata Nabi, cukup bagimu air, kemudian bekasnya itu tidak memberikan pengaruh. Tidak memberikan pengaruh. Jadi hadis ini pelajarannya wajib mencuci darah haid dari pakaian perempuan atau badannya. Iya. Kemudian mencuci itu dengan air. Karena memang alat paling sempurna untuk membersihkan itu air. Itu air. Allah Ta'ala alam. Iya. Walaupun masih misalkan yang sudah dibasuh itu masih ada bekasnya, mungkin warnanya, maka itu tidak memberikan madharat selama sudah hilang, dan itu ketika dipakai sholat boleh. Ketika dipakai sholat boleh. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita betapa syariat kita ini memberi kemudahan. Memberi kemudahan. Coba kalau misalkan bekasnya harus hilang, wah, ya angel. Kadang harus dikom misalkan dengan cairan tertentu baru bisa bersih. Tapi kalau enggak kan sulit. Sulit. Ini syariat kita memberi kemudahan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah hormati, hadis ini juga terdapat pelajaran supaya seseorang itu bersuci menjauhi najis. Menjauhi najis. Sehingga ketika sholat itu dengan sesempurna penampilan, sesempurna pakaian. Ini coba kita perhatikan sholat kita. Sholat kita itu
penampilannya terbaik. Kayak tutup kepala ini sebenarnya nggak wajib. Kalau orang misalkan sholat tidak pakai tutup kepala. Tapi para ulama katakan, kalau di satu tempat yang tutup kepala itu merupakan kesempurnaan pakaian. Kalau keluar di tempat umum nggak pakai tutup kepala, itu sesuatu yang tercela. Menghadap Allah harus. Kalau itu dianggap aib, walaupun di masyarakat kita mungkin keluar tanpa tutup kepala biasa. Pak Presiden aja pertemuan misalkan nggak pakai kopiah, ya ada itu. Tapi sekali lagi, ketika orang beribadah kepada Allah itu bukan hanya nutup aurat. Kadang kan orang bergampangan. Kalau itu dilakukan di tempat yang lain, sebenarnya dia malu. Nemoni Pak Lurah, kaosan. Berani? Kalau oleh nemoni itu misalnya Pak Lurah yang sawah, mungkin. Tapi kalau yang kantor, kita nggak akan berani. Saya punya guru itu cerita, aku ngisi persiapan paling larang itu neng kono. Loh kenapa Ustaz? Wah itu kalau ngisi harus pakai sepatu. Aku ranti sepatu, jadi areng ngisi itu tuku sepatu saya. Kemudian pakaiannya itu harus dengan pakaian tertentu. Sampai seperti itu. Tapi kalau neng masjid sandalan itu kan orang ketok. Nanti masuk masjid, podo kabeh. Tapi ketika sholat, coba lihat ayatnya. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasan kalian. Apa maksud perhiasan kalian itu? Ketika orang sholat itu bukan satrul aurat tok. Bukan hanya menutup aurat, tapi ahdu zinah. Memakai pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik itu, ya apa yang kita punya yang terbaik. Kalau mampu putih. Kalau nggak punya putih, jubah. Itu termasuk, walaupun bukan sunnah, tapi Nabi paling suka jubah. Komis. Pakaian yang panjang sampai pertengahan betis. Itu lebih menutup aurat. Ya. Kemudian kalau pakai yang lain, sarung, baju, koko, boleh. Tapi usahakan ketika orang sholat, jangan pakainya tipis. Tipis. Pokoknya kaos saringan tahu. Apalagi enek mereke. Enek mereke apa itu? Iya. Apa? Jangan tinggalkan pedot oyot. Ulah. Sholatnya aja pedot oyot ya. Iya. Itu dihindari. Dihindari. Pakai misalkan baju koko dengan sarung, bagus. Bagus. Dengan catatan tidak tipis. Kemudian dengan catatan tidak sempit. Kuandel ning betetet juga nggak boleh. Kayak Syalbani itu kasih contoh. Kalau orang pakai misalkan pakaian kandel tapi betetet, coba lihat ketika dia ruko. Ruko itu kalian dari belakang dia. Nanti lihat coba bagian yang itu merupakan tempat yang aurat besar. Ya, itu kalau nakal itu ada orang bawa bolpen dicudik gini. Tik 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 gitu. Itu kan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan betetet. Makanya kalau apalagi kalau betetet atasannya pendek. Ketika dia ruko, bajunya ketarik ke depan, celananya ketarik ke bawah. Di situ bagian tubuh belakangnya tersingkap. Ketika ditarik ke depan, itu masih di bawah pusar, auratnya kebuka. Lah ini, saudara yang saya hormati, kenapa kok sampai diperhatikan kesucian? Karena orang yang sholat itu kalau bisa dengan akmalu hay'ah. Dengan penampilan yang paling sempurna. Dengan pakaian yang terbaik, bukan hanya nutup aurat. Kalau nutup aurat, itu orang pakai kaos oblong sarungan. Sarungannya dhuwur pusar. Itu sudah nutup aurat. Tapi seperti itu, sekali lagi, sampai kalau ulama, guru-guru kita itu kasih contoh. Nemoni penguasa dunia, wani. Nggak berani. Nggak berani, nanti dilecehkan. Dilecehkan. Sampai nemoni tamu saja misalkan, pakaian seperti itu ya juga diremehkan. Allah Ta'ala alam, ini kandungan daripada hadis. Selesai, kemudian setelah itu masuk dalam pembahasan wudhu. Wudhu, saudara yang saya hormati, itu satu perkara yang sangat penting. Bahkan kata Nabi SAW, at-tuhuru satrul iman. Berwudhu separuh dari sholat.
Separuh dari sholat. Belum lagi keutamaannya, menggugurkan dosa, menjadikan wajah seseorang itu di akhirat kelak akan cemerlang dari pengaruh wudhunya. Dari pengaruh wudhunya. Ya, diterimanya sholat, kesempurnaan sholat itu dipengaruhi salah satunya kesempurnaan wudhu. Kesempurnaan wudhu itu berpengaruh kepada kesempurnaan sholat. Ini pembahasan wudhu. Hadis yang pertama dibawakan riwayatnya Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwa ma'akuli wudhu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali wudhu. Setiap kali wudhu. Hadis ini riwayat Imam Malik, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Huzaimah. Ya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Apa pelajarannya? Ditekankan sunnahnya siwaan setiap kali wudhu. Setiap kali wudhu. Saudara yang saya hormati, pahalanya itu mendekati pahala yang wajib karena ditekankan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum. Sungguh aku akan perintahkan mereka. Nah ini pahalanya qaribun min sawabil wajibat. Berarti orang ketika mau wudhu itu ditekankan untuk siwakan. Nah, siwak ketika wudhu, jamaah hormati, hukumnya tidak wajib. Karena kata Nabi, laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwak. Kalau tidak memberatkan, berarti tidak wajib, cuman sunnah saja. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, apa pendorong Nabi kok sampai tidak wajib? Khawatir memberatkan. Dan ini sayangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sesuatu itu kalau khawatir memberatkan, maka beliau itu tinggalkan. Contohnya siwaan. Apa contoh yang lain? Ramadan sholat taraweh itu Nabi hanya beberapa kali. Malam pertama, malam kedua, malam 23, malam 25, malam 27. Kenapa kok beliau tidak full? Tapi beliau menyemangati. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis sholat semalam suntuk. Ditulis sholat semalam suntuk. Karena beliau khawatir kalau taraweh itu jadi wajib sehingga kita tidak mampu. Ini sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti siwak. Kalau nggak memberatkan, takon harus. Ini sayangnya beliau kepada kita. Contoh yang lain, haji. Ketika beliau menyampaikan kewajiban haji, ada seorang sahabat yang tanya, ya Rasulullah, akulah amin. Apakah setiap tahun? Nabi diam. Karena kalau Nabi jawab na'am, itu menjadi wajib dan itu memberatkan. Ini sayang Rasulullah SAW. Sama seperti kewajiban sholat sehari semalam. Dulu awal disyariatkan 50 kali. Kemudian, Nabi minta keringanan sampai akhirnya 50 itu menjadi 5. Menjadi 5. Wallahu ta'ala alam. Pelajaran dari hadis, luasnya syariat kita, kelapangannya, kemudahannya. Itu mencakup semua. Mencakup semua. Ini syariat kita. Ya, kalau syariat buatan manusia itu ya sudah. Kadang sing mampu itu terasa ringan, sing nggak mampu berat, ya tetap diberlakukan. Tapi kalau dalam syariat kita itu mencakupi semuanya. Ini menunjukkan syariat kita ini luar biasa. Makanya kalau orang muslim kok tolah-toleh yang lain. Kok tolah-toleh yang lain. Itu dia nggak paham syariat dia. Syariat dia itu syariat yang terbaik. Syariat yang terbaik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran kerusakan, menghindari kerusakan itu lebih didahulukan dibandingkan dengan menggapai kemaslahatan. Kalau nanti memberatkan, kata Nabi, ya nggak usah. Nggak usah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, dari hadis ini menunjukkan kepada kita, seseorang ketika menghadap Allah sama seperti sebelumnya. Penampilan terbaik. Orang kalau misalkan mau sholat, habis makan, makanan tertentu, nanti baunya ganggu. Atau bangun tidur misalkan, tangi turu itu walaupun orangnya cantik, bagus, gitu.
lambune. Itu gosok gigi. Mau menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Cuman kalau orang nggak paham adab, kapan itu ada orang status keteknya dikondisikan. Itu tuh dia cerita, subuhan itu ono wong, wah, wambune. Lah orang kalau misalkan kemarin habis aktivitas, urung adus langsung turu, tangi turu langsung sholat, berjamaah di masjid, sopnya lurus rapat. Lah kelambine sing dinggo turu, dinggo kemarin aktivitas, dinggo sholat subuh, ya mambu. Itu mengganggu orang lain. Beribadah kepada Allah itu penampilan yang terbaik. Kalau sampai baunya itu mengganggu, nggak boleh. Makanya makan bawang merah, bawang putih yang belum dimasak. Kalau orang hendak sholat, bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Atau yang lain lah. Durian itu. Durian itu ada orang-orang tertentu baunya nggak seneng itu. Baunya nggak seneng. Ada orang yang baunya seneng, itu kalau bau yang asli. Ini kalau bau lewat cangkeme koncomu itu. Mantap toh? Mantap toh? Ya orang yang diampuni kayak gitu, tak tapuki sana. Iya. Ini contohnya. Jadi seperti itu mengganggu. Ini adabnya supaya dibersihkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis ini menjelaskan bersiwakan itu di waktu wudhu itu seiring dengan madmadah. Jadi niat baca bismillah, basuh dua telapak tangan, giliran kumur-kumur sekalian. Nanti hirup air ke hidung. Itu tempatnya. Iya, wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, hadis ini termasuk hadis yang luar biasa. Sisi mana luar biasanya? Satu amalan dalam Islam yang tidak wajib, tapi maslahatnya jangan tanya. Gosok gigi itu, wow, maslahatnya jangan tanya. Sampai orang mengatakan sumber penyakit itu dari mulut. Dari mulut. Orang kalau nggak menjaga kebersihan mulutnya, sakitnya Masya Allah. Loro untu itu ternyata loro yang paling ya sakit ya. Saya dulu lihat wong loro untu nangis itu kayak tak remeh gitu. Loro untu nangis. Bareng ngerasake dhewe itu ya Allah. Loro untu itu ketemu wong ngomong gembreng itu guyu apa nih guyu itu. Wah, kamu itu tertawa di atas penderitaan orang. Kita hanya kok. Masya Allah, satu amalan yang tidak sampai tingkatan wajib, tapi maslahatnya luar biasa. Maslahatnya luar biasa. Ini menunjukkan syariat kita ini demikian hebat. Saudara yang saya hormati, kemudian tadi disampaikan siwak. Kalau siwak yang terbaik itu dengan aut, jadi dahan. Kalau di fikih itu namanya kayu arok. Jadi kayu arok itu dahan tertentu, nanti biasanya besarnya segini. Nggak mungkin semini lemar sikatan piye ya. Ya cuman sak jari itu, nanti dikupas bagian ujungnya. Setelah itu serabutnya dikeluarkan pakai untuk membersihkan. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Di luar itu boleh dengan yang lain. Kalau dengan yang lain misalkan nggak ada siwak, para ulama katakan boleh dengan ini. Ini kasih gini. Tapi biasanya dengan hirqah. Hirqah itu kain pecahan. Kain pecahan. Ada yang mempraktekkan kadang nggak pakai kain sudah. Pokoknya dibersihkan. Dibersihkan. Ya kalau nggak ada kayu arok bisa dengan pokoknya siwak yang itu yang jual biasanya yang dibeli itu. Kalau nggak ada pakai sikat gigi dan odol juga diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama keutamaan siwak itu khusus bagi siwak enggak. Cuman paling afdol menggunakan siwak. Menggunakan siwak. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Insyaallah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada pembahasan setelahnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Bapak yang saya hormati, kalau ragu-ragunya itu misalkan keluar apa belum? Ragu-ragu keluar atau belum, ini kentut apa belum? Kata Nabi, kalau dia belum mendapatkan bau atau mendapatkan suara, jangan dia berpaling. Kalau dapat suara, wah ini
Apalagi ditahan-tahan. Tit tit tit. Ya, ditahan. Kadang kan di tempat umum isin. Walaupun orang kadang di jalan ini wah neng burine ono wong numpak motor itu kan kejepit. Tadi diangkat sih, waduh pae. Rano wong gitu ya. Walaupun nggak dosa nih yo piye neng burine ya. Neng burine. Itu suara. Yang kedua mendapatkan bau. Nggak dengar suara tapi wah ini ambune ambu pete mawi. Itu berarti kalau ragu-ragunya keluar atau belum, kata Nabi kalau mendapatkan suara atau mendapatkan bau, maka itu baru diyakinkan batal. Tapi kalau ragu-ragunya sudah wudu atau belum, itu dihitung belum wudu. Aku mau wudu apa urung? Belum. Karena hukum asalnya belum wudu. Kalau ragu-ragunya sudah batal atau belum, belum batal. Kita dari rumah sudah wudu, sampai masjid, wah, mau batal urung ya? Itu kaidah umumnya berarti belum batal. Begitu, Pak. Allah Ta'ala. Itu makanan tambahan. Makanan tambahan. Makanya kalau sudah ada asupan dari luar selain daripada ASI, itu berarti air kencingnya sama-sama najis. Laki-laki juga nanti dibasuh. Allah Ta'ala. Jadi hanya khusus yang anak itu belum makan apa-apa kecuali ASI. Saya nggak tahu umur piro ya anak yang 7 bulan. Apa mungkin sebelumnya kalau susu formula kadang masih kecilnya sudah dikasih. Ya, apalagi ibunya itu wanita karir. Ya, malah anaknya nggak dikasih ASI dia, kemudian dikasih ASInya air susunya sapi. Bareng gede diceluk apa-apa, moh. Kakian susu sapi. Wallahu ta'ala. Ada? Jadi nggak masuk. Yang nggak boleh itu kalau ada kuburan orang. Ya itu yang teranggap. Jadi kalau kuburan kucing atau apa, ya itu tidak termasuk. Allah Ta'ala. Itu di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan nanti ada dua pendapat. Satu pendapat ulama berdasarkan hadisnya Aisyah itu cukup 11 rakaat. Kalau sudah 11 rakaat sudah nggak ada sholat lagi. Nggak ada sholat lagi. Nah 11 rakaat itu dilakukan berjamaah di masjid lebih utama. Dikerjakan di rumah boleh. Itu pendapat yang pertama. Namanya sholat taraweh. Ya, pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama ini kalau misalkan malam bangun pengen sholat lagi, itu sholatnya bukan sholat taraweh. Misalkan sholat sunnah wudhu. Habis wudhu kita sholat sunnah 2 rakaat misalkan. Itu seperti itu. Tapi kalau yang pendapat yang kedua, sudah sholat 11 rakaat, malam bangun boleh sholat lagi. Namanya sholat malam. Sholat malamnya itu 2 salam, tapi nggak witir lagi karena tadi sudah sholat witir. Ini 2 pendapat. Walaupun saat ini saya memegangi pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Makanya dulu masjid kita itu ada sorenya sholat taraweh, malamnya di 10 terakhir ada sholat lagi 8 rakaat. Itu waktu itu kita usul kepada pengurusnya, mbok nggak usah aja lah. Dengan pertimbangan pertama, sebagian ulama berpendapat kalau sudah sholat 11 rakaat sudah cukup. Yang kedua, sholat taraweh itu lihat dalam hadis asalnya dikerjakan di awal waktu, bukan di akhir waktu. Walaupun kalau secara fikih boleh, tapi kalau prakteknya di masa Nabi itu dikerjakan di awal waktu, pada isya langsung. Ya bukan di akhir. Wallahu ta'ala alam. Itu 2 pendapat dan saya lebih condong kepada saat ini itu pendapat yang pertama. Wallahu alam. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, jadi
Misalkan sholat 11 rakaat di masjid boleh, di rumah boleh. Kalau sudah sholat taraweh misalkan di awal waktu, malam bangun pengen sholat lagi, pendapat yang kedua, boleh. 2 salam, tapi tidak witir lagi. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.